Di zaman yang serba online, di zaman yang serba digital, jangan sampai kompetitormu lebih duluan ya. Jualan online enaknya di mana? Dan bagaimana caranya kita menggabungkan semua platform jualan online kita hanya dalam satu klik. Halo, selamat pagi teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur, berbagi tutorial di dunia digital. Oke teman-teman, pagi ini saya ingin sharing ya, karena banyak pertanyaan jualan online tuh enaknya di mana sih gitu. Karena banyak sekali tempat untuk kita bisa jualan online dan banyak sekali media sosial yang kita bisa manfaatkan juga untuk jualan online. Dan sudah menjadi hal yang biasa bahwa sekarang media sosial itu hampir semuanya dipakai buat jualan online. Apalagi di zaman serba digital ini, ya kita tahu sendirilah, banyak orang untuk berbondong-bondong belajar jualan online, belajar bisnis online. Ditambah lagi di masa pandemi banyak sekali bisnis-bisnis offline yang mulai berguguran ya. Karena memang sekarang ya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa eranya adalah era digital marketing. Semuanya serba online. Dan bisnis yang masih bisa bertahan bahkan cenderung meningkat di masa pandemi ini adalah bisnis yang bisa di-online-kan. Misalkan kita bisa jualan di Facebook, kemudian di Instagram, di WhatsApp, di YouTube, di website, kemudian di TikTok yang terbaru ya, yang trafficnya sangat gurih banget, kemudian di marketplace misalkan ya, dan masih banyak lagi platform-platform lainnya yang kita bisa pakai untuk jualan. Nah, mungkin teman-teman yang masih pemula itu bingung gitu loh. Aku bagusnya jualan di mana, atau enaknya jualan di mana, atau mana yang paling potensial gitu. Terus kalau saya jualan di banyak tempat, bagaimana saya bisa mengenalkan ke calon pembeli saya, menginfokan kepada mereka bahwa saya punya banyak tempat untuk jualan. Kenapa? Karena setiap platform media sosial ini, semua pembeli itu punya karakteristik masing-masingnya. Ada orang yang sukanya beli di Facebook. Ya, kalau misalkan di marketplace, masih banyak orang yang belum punya marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada gitu. Coba teman-teman jualan di Facebook Marketplace ya, masih banyak orang yang belum punya. Ya, artinya ketika kita hanya jualan di marketplace saja, di Tokopedia, Bukalapak saja, bisa jadi kita kehilangan traffic, kehilangan market di luar itu. Jadi di sini saya akan sharingkan enaknya jualan di mana, lalu plus minusnya apa dari masing-masing media sosial dan platform jualan online ini, dan bagaimana menggabungkannya dalam satu kali klik supaya kita bisa mendapatkan semua traffic, semua market dari berbagai media sosial dan platform jualan online. Nah, salah satu contohnya adalah di Facebook ya. Jadi saya mau sharing apa sih kelebihan dan kekurangannya ya. Di Facebook misalkan kita jualan di Facebook personal ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita terhindar dari yang namanya perang harga. Ya. Artinya kalau teman-teman jualan di Facebook itu misalkan ada orang scroll gitu ya, teman-teman jualan produk kelangsing misalkan. Di bawah itu belum tentu ada produk kelangsing lainnya. Gitu ya. Bisa jadi status teman yang lain, bisa jadi postingan yang lain, bisa jadi iklan yang lain. Jadi di Facebook personal itu kita terhindar yang namanya perang harga. Kemudian trustnya lebih dapat ya, asal kita pakai foto profil asli dan kita nggak melulu jualan, kita sering upload juga kegiatan keluarga, misalkan masak atau mungkin jalan-jalan sama keluarga atau yang lainnya. Itu orang untuk trust itu lebih gampang karena ini orangnya jelas, tempat tinggalnya jelas, apalagi kalau sudah kenal gitu lebih enak, trustnya lebih dapat ya. Beda dengan kalau misalkan kita jualan di tempat lain, belum kenal, brandnya belum dapat, itu kita harus berusaha untuk meningkatkan trustnya. Nah, kemudian untuk ads ya, untuk Facebook ads yang beriklan itu bisa tertarget ya, bisa tertarget dari lokasi, bisa juga tertarget dari perilaku mereka di Facebook, misalkan hobinya apa, menyukai apa, dan lain sebagainya. Itu kita bisa setting tertarget banget di Facebook ads. Nah, untuk kekurangannya apa? Kekurangannya adalah jangkauannya terbatas kalau teman-teman non ads ya. Artinya kalau jualan di Facebook personal, teman-teman tuh jualannya terbatas. Walaupun teman-teman punya 5.000 teman, tidak semuanya itu melihat postingan teman-teman ya. Facebook hanya akan memunculkan postingan kita kepada orang yang sering berinteraksi dengan kita. Dan kalau teman-teman tidak mempunyai skill untuk menambahkan pertemanan tertarget ya, teman-teman jualannya mubazir. Misalkan nih, teman-teman jualan produk langsing tapi teman-temannya kurus, kan nggak tertarget gitu. Nah, itu kalau di Facebook personal kelemahannya kayak gitu ya, jangkauannya kita terbatas. Walaupun teman 5.000 tapi paling yang nonton status kita, postingan kita itu hanya yang sering berinteraksi saja ya. 100-an mungkin belum tentu ada gitu. Kemudian kontennya juga harus bagus ya. Teman-teman yang jualan di Facebook Ads atau di Facebook personal itu kontennya harus bagus. Kenapa? Karena tipikal karakter di Facebook itu orang itu kan scroll ya. Scroll ya, dia lagi melihat apa, mungkin cari informasi tentang berita misalkan, atau di komunitas apa, atau ngepoin statusnya mantan lagi apa, atau mungkin
temennya pengen lihat kepo temennya sekarang lagi pamer apa dan lain sebagainya ya, itu orang tipikalnya adalah scroll ya ke bawah terus, geser layar terus. Nah, kalau teman-teman memposting sesuatu yang gambarnya tidak mencolok, kontennya tidak bagus, dia tidak akan berhenti scroll, hanya akan lewat, apaan sih ini, udah biasa. Apalagi kalau gambarnya buram dan nggak bagus ya, itu resiko jualan di Facebook. Kelemahannya memang kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya konten yang bagus. Kemudian juga harus jago copywriting ya. Teman-teman harus jago merangkai kata ya. Jago merangkai kata yang menjual. Misalkan sudah terbukti turun 5 kg dalam 1 minggu misalkan. Terus kemudian ada gambar before afternya ya. Untuk Facebook personal kan bisa ya before after itu. Nah, itu bisa membuat orang berhenti scroll gitu. Hanya minggu ini diskon 50% untuk pembelian misalkan apa ya, makanan apa atau apa. Nah, itu teman-teman harus jago bikin konten dan juga copywritingnya, karena kalau tidak, orang tidak akan berhenti scroll. Nah, untuk Facebook ya, masih banyak lagi kelebihan dan kekurangan masing-masing media sosial dan juga platform jualan online ya. Misalnya Instagram kurang lebihnya sama dengan Facebook, bedanya dia ada tambahannya untuk riset hashtag ya. Kemudian untuk WhatsApp story ya, atau orang bilangnya status WhatsApp, itu buat jualan juga powerful kalau teman-teman bisa ngelola ya. Ngelolanya di posting di jam ramai, kemudian setiap jam ramai maksimal 2 gambar saja ya. Teman-teman mungkin pernah melihat story WA orang banyak banget tuh, pasti malas mau ngeklik. Tapi kalau di jam ramai 2, di prime time 2, itu lumayan potensial ya. Kelemahannya ya jangkauannya sedikit ya, hanya kontak WhatsApp kita saja gitu. Kelebihannya kalau orang sudah kenal itu bisa trust ya. Nah, kemudian kalau teman-teman punya tool WhatsApp apapun itu, bisa sih kita broadcast, bisa cari nomor baru dan lain sebagainya. Tetapi kadang orang nggak suka langsung dijualin ya. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk kemudian ditawarin jualan apa, itu kan kurang bagus gitu ya. Ada plus minusnya, tapi kalau jualan ke orang yang sudah kenal itu lumayan trustnya lumayan dapat, lebih enak juga. Lalu di YouTube, nah di YouTube tuh enaknya adalah tertarget banget ya, karena orang ngetik di YouTube, dia ngetik apa berarti dia sedang minat produk itu enak banget ya. Di YouTube juga kita bisa main ads. Kelemahannya kita interaksinya kurang bagus di YouTube ya. Kalau mau buat jual beli, kita harus mengarahkan ke media lain, misalkan ke WhatsApp atau ke mana ya, ke DM Instagram atau kemana, untuk terjadinya sebuah closing sales ya, terjadinya sebuah penjualan. Jadi kita kalau di YouTube mau jualan langsung itu tidak bisa ya. Kelemahannya di interaksinya, kita harus arahkan, harus pintar-pintar mengarahkan ke misalkan ke WhatsApp atau ke DM Instagram seperti itu. Nah, lalu di TikTok. Nah, di TikTok ini sekarang trafficnya lagi bagus-bagusnya ya. Bahkan banyak sekali orang yang sudah sadar bahwa TikTok itu bisa untuk jualan ya, jualan rumah, jualan properti rumah gitu ya, jualan fashion, jualan apapun ya. Saya kemarin juga lihat salah satu mentor di TikTok yang sedang live dengan temannya yang berhasil main TikTok gitu ya. Dia awalnya hanya review tentang iPhone di TikTok, lalu kemudian banyak orang nanya dan akhirnya dia ada ide untuk jualan gitu, jualan aksesorisnya, dan selalu kehabisan. Jadi orang dibuat trust dulu dengan dia kasih review, orang jadi tahu, jadi trust, jadi seneng, jadi nyaman, jadi klik. Akhirnya banyak orang mas buat jualan aksesoris, buat jualan gitu. Akhirnya dia malah jualan dan omsetnya luar biasa. Setiap dia ambil stok itu sering banget kehabisan, dan bahkan orang rela untuk menunggu walaupun di tempat lain ada yang lebih murah gitu. Tetapi di TikTok kita tidak bisa jualan langsung, kita hanya bisa memanfaatkan trafficnya saja. Kalau mau jualan langsung tetap harus diarahkan ke WhatsApp atau ke DM Instagram. Nah, kemudian juga di website. Di websitenya juga sangat potensial teman-teman, karena kalau teman-teman di Google gitu ya, di Google ngetik apa, nyari apa, itu website adalah salah satu sarana untuk kita bisa menampung sebuah traffic gitu. Dan website itu kalau kita bisa setting, kita bisa membuat website itu canggih banget, bahkan kita bisa membuat toko online di dalamnya juga gitu. Kemudian marketplace. Nah, marketplace ini sangat rentan dengan perang harga. Kecuali teman-teman ada mentor untuk mengarahkan bagaimana sih cara menghindari perang harga di marketplace. Karena perang harga di marketplace itu bisa dihindari. Kita tidak harus berbenturan dengan orang yang perang harga, tidak harus selalu menjual yang paling murah, kita bisa ambil profit tinggi. Dan kelebihan lainnya kalau di marketplace itu trafficnya juga bagus. Orang masuk ke marketplace itu niatnya sudah mau belanja. Poin plusnya itu. Ya, minusnya kalau teman-teman tidak menguasai cara menghindari perang harga, ya akan kalah dengan penjual yang lama, kemudian yang harganya lebih bagus, itu akan kalah. Tapi kalau teman-teman menguasai teknik itu, ada mentor yang membimbing, itu teman-teman bisa berhasil di situ. Nah, sekarang yang jadi PR adalah bagaimana caranya menggabungkan semua media sosial dan juga platform jualan online itu dalam satu kali klik. Ya,
Kalau teman-teman bisa menggabungkan dalam satu kali klik, itu enak banget. Teman-teman tidak akan kehilangan market atau pembeli yang memang sudah nyaman biasanya beli di WhatsApp, biasanya sudah nyaman belinya di Facebook, atau biasanya sudah nyaman belinya di marketplace gitu. Jadi teman-teman tidak kehilangan dari salah satunya, bahkan teman-teman bisa menjangkau semuanya. Artinya marketnya jauh lebih luas lagi. Caranya gimana? Ya, caranya adalah teman-teman punyalah sebuah website. Kenapa? Karena dengan teman-teman punya website, itu teman-teman bisa satu klik, satu link untuk semuanya. Ya, di dalam website teman-teman bisa bikin link bio. Dengan orang mengunjungi satu link itu sudah tersedia semuanya ya. Misalkan contohnya seperti ini ya. Teman-teman kunjungi bimodijipreneur.com. Nah, di situ teman-teman sudah bisa mengunjungi apa saja yang saya punya gitu ya. Misalkan pengen tahu apa itu Baleo Mall, ya daftar Baleo Mall bagaimana, kemudian apakah orang mau follow Instagram saya bagaimana, ya orang yang ingin mengunjungi WhatsApp saya bagaimana, orang yang pengen tahu channel YouTube saya gimana, channel Telegram saya, kemudian ada tools, ada website, gratis domain, ada yang lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa kasih di sini misalkan ini Tokopedia, ini Lazada, ini Shopee, ini Bukalapak dan lain sebagainya ya. Tergantung teman-teman itu punya sarana apa saja yang untuk menjualkan produk teman-teman ya. Dengan satu link klik saja itu mereka bisa pilih saya nyamannya beli di mana gitu. Mau di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, mau lewat WhatsApp, mau lewat Instagram, itu enak banget kawan-kawan ya. Itu keunggulan pertamanya itu. Kemudian yang kedua, itu bisa meningkatkan trust ya. Teman-teman misalkan mau jualan sesuatu ya, saya sendiri mau beli sesuatu itu yang belum umum di marketplace, yang pengen cari tempat yang dekat dengan tempat saya, misalkan pengen cari bubble wrap di Jogja gitu ya, saya akan nyarinya di Google gitu. Kenapa? Karena kalau dia punya website berarti ini lebih trust, lebih enak. Mapsnya kelihatan di mana, kemudian dia jualannya apa saja dan lain sebagainya. Itu ketika kita punya sebuah website, itu trust kita otomatis naik. Kita punya nilai lebih dibandingkan kompetitor, misalkan kompetitornya belum punya. Kemudian bisa juga sebagai sarana untuk personal branding. Untuk personal branding, misalkan brand teman-teman dijadikan nama domain, kemudian atau mungkin nama personal teman-teman ya. Lalu juga bisa untuk bikin toko online juga ya. Di website kita bisa bikin toko online sendiri ya. Artinya kalau toko online sendiri kita bisa terhindar dari namanya potongan-potongan di marketplace, karena setiap marketplace itu ada biaya administrasinya. Nah, kalau di toko sendiri kita tidak ada biaya administrasinya dan terhindar dari perang harga ya, karena yang jualan hanya kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa buat artikel untuk edukasi ya. Kalau teman-teman itu suka bikin video, mampu bikin video, punya skill editing video, bisa main di YouTube. Tapi kalau senengnya itu nulis, senengnya ngetik ya, teman-teman bisa bikin artikel, untuk mengedukasi di dalam website. Misalkan orang ngetik nih, pelangsing herbal alami yang aman untuk ibu menyusui misalkan gitu ya. Itu teman-teman bisa bikin website, bisa bikin artikel itu ya, bisa bikin tips-tipsnya, kemudian belajar SEO supaya dia naik bagaimana, atau mau pakai iklan juga bisa untuk edukasi orang. Ketika orang sudah teredukasi, trust, nah di situ ada tombol kalau mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee atau WhatsApp, itu sangat tertarget banget gitu. Kita bisa bikin edukasi dulu by artikel bagi teman-teman yang nggak punya skill editing video atau repot kalau bikin video ya, sukanya nulis. Nah, bagusnya memang punyanya sebuah website gitu. Kemudian kenapa sih website? Karena baru ada diskon 75% ya di Niaga Hoster. Jadi teman-teman yang mau punya website, ini ada kabar baik, yaitu ada diskon 75% di Niaga Hoster. Nah, cara belinya gimana, kemudian keunggulannya apa, sebentar saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke bimodijipreneur.com atau klik link yang ada di deskripsi ini ya. Teman-teman bisa klik web hosting gratis domain ya. Jadi keunggulannya di Niaga Hoster sekarang sedang ada promo hingga 75%, kemudian gratis domain dan SSL selamanya ya. Salah satu gambar utamanya ya, ini kita bisa buat untuk jualan online, bisa bikin toko online di website ya. Nah, teman-teman bisa klik aja ya untuk tahu ya paket-paketnya. Saya sendiri pakai yang ini ya, pakai yang personal ya, memang ini best seller banget ya. Kemudian keunggulannya ini salah satunya ya, itu teman-teman bisa gratis domain dan juga gratis SSL selamanya ya, unlimited SSL gratis selamanya ya. Saya pernah beli hosting itu harus beli domainnya sendiri, kemudian SSL-nya beli sendiri, jadi ketemunya gede juga gitu. Tagline-nya sih murah, tapi begitu masuk ke dalam harus beli domain, harus beli SSL. Kalau di Niaga Hoster enaknya enggak, itu sudah dikasih free. Dan kalau ada kendala, teman-teman bisa
chat di sini ya, bisa live chat di sini. Misalkan pengen tanya cara belinya bagaimana, kemudian apakah bisa ada jasa pembuatan websitenya sekalian dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman yang masih pemula tidak usah khawatir, ini Niaga Hoster itu sudah ada tim supportnya yang ramah-ramah, kemudian juga fast response. Teman-teman yang masih pemula itu jadi enak banget ya, tersupport dengan adanya Niaga Hoster ini. Saya sendiri juga pakai Niaga Hoster di bimodigital.com ya. Nah, kesimpulannya, di zaman yang serba online, di zaman yang serba digital, jangan sampai kompetitormu lebih duluan ya. Jangan sampai kompetitor sebelah itu lebih duluan. Karena untuk memenangkan sebuah persaingan, kita harus berlomba-lomba, berkompetisi untuk memberikan nilai lebih, untuk punya strategi lebih lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian dulu sharing-sharing dari saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Semakin sehat bagi yang terima rezeki, dan salam menjadi.